Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel energi terbaru. Oke teman, kali ini saya akan berbagi ya. Saya di sebelah kiri saya ini ada rumput cacah yang sudah saya masukkan ke plastik dan saya beri starter kompos yang sudah jadi ya. Dan kemudian saya masukkan plastik dan saya mungkin saya tutup ini ya. Ini kira-kira 3/4 ya teman, 3/4, dan ini ada beberapa kompos yang mungkin sudah setengah jadi, ini udah 20 hari teman, dan ini baru dimulai untuk pembuatannya. Oke, ikutin terus cara pembuatan kompos tersebut, check it out. Jadi ini ya teman ya, kita punya bahan banyak ya, di sekitar kita itu banyak bahannya itu kalau mau kita nyari itu. Untuk kali ini saya menggunakan bahan dari rerumputan ya, semak rerumputan. Saya jabutin aja, kadang saya cangkul juga ya teman ya. Saya cangkul, saya bersihkan yang kira-kira sudah mulai semak, saya ambilin teman. Saya ambilin untuk bahan menjadi kompos. Ini bahannya sangat melimpah ya teman ya. Intinya dari bahan apa aja yang penting tumbuh-tumbuhan. Jadi ini sistemnya kan di daur ulang ya jadinya teman ya. Dari tanah tumbuh jadi rerumputan jadi daun, dan kemudian kita bersihkan daunnya itu, terus kemudian kita cacah dan kita kembalikan lagi ke tanah teman-teman. Sebenarnya mungkin kalau bisa dikatakan opportunity ya mungkin, tapi dengan kita lakukan dengan kegiatan ya seperti ini teman. Pembersihan, terus kemudian di cacah-cacah dan kemudian diolah menjadi kompos. Ya kompos ini kan nanti bisa berupa tanah ya, kalau sudah jadi udah berupa tanah dan nanti dijadikan media tanam atau untuk nanam lagi teman, nanam lagi ya. Nah, jadi proses pencacahan ya. Proses pencacahan saya lakukan secara manual teman ya. Secara manual, dan saya gunakan golok ya, golok, dan dialasi dengan kayu. Ini kayu ini bekas bekas ventilasi teman, bekas ventilasi saya gunakan untuk landasan dari pencacahan rumput ini teman ya. Rumput ini kan sangat banyak ya teman ya, sangat banyak dan melimpah lah. Kayu-kayu juga bisa teman, kayu-kayu, cuma kalau kayu-kayu kan keras ya intinya ya, itu bisa juga. Jadi ada unsur unsur kimia ya, ada mungkin kalium juga ada, terus nanti fosfatnya juga, tapi saya belum paham tuh masalah itu ya. Ilmu saya belum nyampe ke situ. Jadi ilmu saya hanya saya mencacah ini rumput dan saya gunakan atau nanti saya olah, saya masukkan ke dalam plastik dan saya kasih starter ya atau itu teman, kompos yang sudah jadi, yang sudah ada proses penguraian ya dari bakteri pengurai. Saya ambil sedikit, kemudian saya campur ke rumput yang sudah saya cacah ini teman. Intinya gini teman ya, kenapa harus dicacah ya? Karena untuk mempercepat proses penguraian tentunya ya. Jadi kalau kecil-kecil itu bakteri pengurainya itu tidak bekerjanya itu tidak terlalu berat ya. Tapi kalau masih utuh panjang itu kan sama aja, untuk penguraiannya itu kan sangat besar ya, mungkin ya itu ya kali. Cuma saya hanya mengira-ngira atau menebak-nebak aja teman, kalau dicacah kayak gini kan nanti bakteri pengurainya itu sedikit cepat untuk mengurai, jadi tidak, bahannya itu tidak panjang-panjang ya. Prosesnya juga nanti bisa kita lihat dalam beberapa video sebelumnya itu teman, saya sudah buat juga teman. Jadi sudah
20 hari ya. Nanti untuk berikutnya mungkin akan saya buat konten yang sudah 1 bulan teman, sudah 1 bulan. Jadi proses perkembangan dari kemarin dari 4 hari, 7 hari, terus kemudian 20 hari, terus nanti yang 1 bulan ya, 1 bulan. Jadi nanti reaksi dan bentuk warnanya itu bagaimana kita bisa melihatnya teman. Ciri-cirinya kadang gini teman ya, kalau sudah prosesnya kan ada reaksi panas ya teman ya. Untuk rumput ini walaupun ditaruh di dalam plastik itu, tapi ada reaksi panas itu karena ya bakteri pengurai itu sedang bekerja teman. Bakteri pengurai sedang bekerja untuk mengurai dari rumput. Jadi cirinya nanti mungkin ya ini temannya, cirinya nanti kalau sudah warnanya hitam, sudah baunya seperti tanah dan tidak panas ya tentunya ya. Prosesnya itu dingin ya, seperti tanah gitu ya, tidak panas. Itu menandakan kompos tersebut sudah jadi. Dan ada ciri lagi teman, kalau mungkin di situ ada seperti binatang ya, binatang cacing, binatang, pokoknya binatang kecil-kecil tuh secara alami bisa ada di situ teman. Jadi hidup ya. Ada seperti apa itu, kaki seribu. Jadi yang kemarin yang ada di konten sebelumnya itu saya bongkar selama 20 hari itu sudah ada binatang cacing dan sudah ada binatang kaki seribu. Jadi menandakan berarti sudah ada kehidupan teman, sudah bisa mungkin ya, sudah bisa ditempatin atau mungkin dibuat sebagai media tanam. Mungkin nanti akan dicoba ya teman ya, uji coba untuk pembuatan ya, untuk nanam lah, intinya untuk nanam. Dan nanti campuri tanah lokal, kemudian sama kompos nanti coba dicampur, nanti akan reaksinya gimana ya temennya, kita akan mencoba nanti. Oke. Ini proses. Ini yang saya masukkan ini adalah kompos yang sudah jadi ya teman ya, yang kemarin saya bongkar, dan ada cacingnya, ada kaki seribu, dan ada binatang kecil-kecilnya di dalamnya. Ini saya buat sebagai starter teman. Dan ini adalah rumput yang saya cacah tadi, saya masukkan mungkin beberapa bagian ya. Terus nanti dikasih kompos yang sudah jadi lagi teman, yang sudah ada proses penguraiannya. Gunanya apa? Sebagai starter, atau mungkin di situ kan sudah ada bakteri pengurai, jadi tinggal melanjutkan saja teman, melanjutkan untuk mengurai dari rumput yang masih hijau ini. Nanti kalau sudah 1 bulan akan saya coba ini lagi, buat konten lagi, biar nanti ada perkembangan gimana. Oke, ini starter lagi ya, tak taruh di atasnya lagi, kemudian nanti saya timpa ke rumput yang sudah saya cacah. Baik teman, ini sudah saya masukkan ke plastik ya, kira-kira ya 3/4 ya untuk rumputnya. Sudah saya kasih starter juga dari kompos yang sudah lama ya, kita masukkan sedikit, ada 2 fase tadi ya, untuk starter atau mungkin pemicu bakteri yang nanti akan mengurai rumput ini. Oke teman, terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir, semoga menghibur dan terinspirasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.